Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas berkat rahmatnya lah kita dapat diberikan kesehatan dan dapat belajar bersama pada hari ini. Nah, kami dari kelompok 1 ingin memaparkan materi mengenai landasan filosofis pendidikan. Tapi sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok 1. Yang pertama, Andi Fatimah Sahara. Yang kedua, Anissa Fitri. Yang ketiga, Arini Dwi Cahyani. Yang keempat, Nur Ainun. Yang kelima, Mutia Sari Tilawa Dewali. Yang terakhir yaitu saya sendiri, Putri Elisa. Nah, untuk mengefinsingkan waktu, langsung saja kita masuk pada materi yang pertama, yaitu pengertian landasan filosofis pendidikan. Nah, landasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki istilah landasan yang diartikan sebagai alas, dasar atau tumpuan, yang dimana mengacu pada pengertian tersebut dapat diartikan bahwa landasan adalah sesuatu alas atau dasar pijakan dari sesuatu hal atau suatu fondasi tempat berdirinya sesuatu hal. Berdasarkan sifat wujudnya, terdapat dua jenis landasan, yaitu landasan yang bersifat material dan landasan yang bersifat konseptual. Contoh landasan yang bersifat material antara lain berupa pacu pesawat terbang dan fondasi bangunan gedung. Dan contoh dari landasan konseptual yaitu antara lain berupa Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang dimaksud landasan pendidikan tergolong dalam konsep konseptual, yaitu pada dasarnya identik dengan asumsi, yaitu suatu gagasan, kepercayaan, prinsip, atau pendapat pernyataan yang sudah dianggap benar dan dijadikan titik tolak dan dalam rangka berpikir atau dalam rangka bertindak. Sekian dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Filosofis berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas suku kata philein atau philos yang berarti cinta. Kemudian kata sofis atau sophia yang berarti kebijaksanaan, hikmah, ilmu, dan kebenaran. Landasan filosofis pendidikan adalah asumsi filosofis yang dijadikan titik tolak dalam rangka studi dan praktek pendidikan. Secara maknawi, filsafat dimaknai sebagai suatu pengetahuan yang mencoba untuk memahami hakikat segala sesuatu untuk mencapai kebenaran atau kebijaksanaan. Selanjutnya, aliran filosofis pendidikan. Menurut Gandhi, ada 9 jenis aliran filosofis pendidikan. Yang pertama yaitu filsafat pendidikan idealisme. Om Stein menyatakan bahwa idealisme adalah suatu aliran ilmu filsafat yang mengagungkan jiwa. Idealisme adalah aliran filsafat yang berpendapat bahwa objek pengetahuan yang sebenarnya adalah ide. Ide-ide itu ada sebelum keberadaan sesuatu yang lain, dan ide-ide merupakan dasar dari keadaan sesuatu. Yang kedua, filsafat pendidikan realisme. Realisme adalah aliran filsafat yang memandang bahwa dunia materi di luar kesadaran. Ada sebagian suatu yang nyata dan penting untuk dikenal dengan mempergunakan kemampuan intelektual yang dimiliki oleh manusia. Baiklah, saya akan melanjutkan dari hari ini, yaitu yang ketiga, filsafat pendidikan pragmatisme, yang di sini merupakan sikap hidup, suatu metode dari suatu filsafat yang digunakan dalam mempertimbangkan nilai suatu ide dan kebenaran sesuatu keyakinan secara praktis. Yang keempat, filsafat pendidikan eksistensialisme, yang dimana pendidikan menurut pandangan eksistensialisme ini diarahkan untuk mendorong setiap individu agar mampu mengembangkan semua potensi untuk pemenuhan diri,
Kemudian pendidikan eksistensialis berusaha memberikan bekal pengalaman yang luas dan komprehensif dalam semua bentuk kehidupan. Kemudian yang kelima yaitu filsafat pendidikan progresivisme, yang dimana teori pendidikan ini lebih banyak terpusat pada eksperimentasi yang berdasarkan investigasi ilmiah sains modern. Hal ini sangat identik dengan pemikiran filsafat Dewey yang memandang betapa pengalaman selalu menjadi hal pokok dan utama. Yang filsafat pendidikan esensialisme, pada aliran ini berpijak pada pendidikan yang penuh fleksibilitas, terbuka pada perubahan, toleran, dan tidak ada terkait dengan doktrin tertentu. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang memiliki kejelasan dan tahan lama, yang memberikan kestabilan dan nilai-nilai terpilih yang mempunyai tata yang jelas. Yang ketujuh itu filsafat pendidikan perennialisme. Menurut pandangan perennialisme, tujuan pendidikan adalah membantu peserta didik menyiapkan dan menginternalisasikan nilai-nilai kebenaran yang abadi agar mencapai kebijakan dan kebaikan dalam hidup. 8. Filsafat pendidikan rekonstruksionalisme. Menurut pandangan rekonstruksionalisme, pendidikan perlu merombak tata susunan lama dan menyusun tata kehidupan yang baru. Untuk mencapai tujuan utama tersebut memerlukan kerjasama antar umat manusia. Sembilan. Filsafat pendidikan behaviorisme. Tujuan pendidikan menurut teori behavioristik ditekankan pada penambahan pengetahuan, sedangkan belajar sebagai aktivitas mimetik yang menurut pembelajar untuk mengungkapkan kembali pengetahuan yang sudah dipelajari dalam bentuk laporan, kuis, atau tes. Landasan filosofis pendidikan di Indonesia. Pancasila merupakan dasar filosofis negara. Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor 2 MPR 1978 tentang pedoman penghayatan pengalaman Pancasila menegaskan bahwa Pancasila adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia, pandangan hidup bangsa Indonesia, dan dasar negara Republik Indonesia. Sehubungan dengan hal ini, bangsa Indonesia memiliki landasan filosofis pendidikan tersendiri dalam sistem pendidikan nasional, yaitu Pancasila. Baik, selanjutnya itu ada implikasi filsafat pendidikan di Indonesia. Yang pertama ada sila ketuhanan yang Maha Esa, yaitu sekolah sebagai lembaga formal berkewajiban membantu peserta didiknya hidup sesuai agama yang diyakininya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Di sila ini berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, dan berani membela kebenaran dan keadilan. Yang ketiga ada persatuan Indonesia, yang mana di sila ini sekolah dijadikan lembaga yang utama untuk memupuk rasa kebangsaan. Yang keempat ada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Selama pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, guru hendaknya memberi kesempatan kepada siswa-siswa untuk mengemukakan pendapat. Yang terakhir ada keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu di sekolah perlu dipupuk dan dikembangkan sikap suka tolong-menolong, suka bekerja keras, dan suka bekerja sama, serta menghargai karya orang lain yang memberi manfaat untuk kesejahteraan bersama. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mewakili moderator dan teman-teman mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.